Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih terus melimpahkan, mencucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya pada pagi hari ini nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat umur ya. Sehingga kita bisa berkumpul kembali pada Senin pagi ini, Senin ketiga setiap bulan dengan Ustadz kita Ustadz Wahid Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam, kita mulai acara kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Fadhal Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mama tidur mana? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kalau bisa bawa sini. Syaitanir rajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الله تعالى أيضا في كتابه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin, serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikuti. Ikhwani wa akhwati fillah, ayah bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang cara setan masuk ya, merusak diri kita. Sekarang adalah bab yang keempat, tanda-tanda hati yang sehat. Ya. Masih ingat dulu di awal pertemuan Ana menyampaikan bahwa hati manusia itu terbagi menjadi tiga. Ya. Hati manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang sakit. Yang kedua hati yang sehat. Yang keempat adalah hati yang mati. Nah, sekarang ada di mana hati kita? Sehatkah? Sakitkah atau matikah? Untuk mengetahui sehat atau sakit, maka kita perlu memahami indikatornya. Ya. Kalau kita paham indikatornya, nanti kita baru tahu, oh ternyata hati saya alhamdulillah sehat. Atau ternyata hati saya sakit. Nah, karena itulah saya ingin memberikan penjelasan tentang indikatornya. Baru kemudian kita bisa nilai diri kita. Karena tak ada yang bisa menilai diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya. Kata sahabat Umar,
radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab oleh Allah. Kita cerdas mengevaluasi diri kita. Sebab biasanya kalau penyakit fisik ini kan kerasa sakit ya. Penderitanya itu merasakan betul sakitnya. Karena merasa betul sakitnya, maka dia pasti ingin hilang tuh sakit. Karena itu dia minum obat. Kalau belum dia berobat ke dokter. Belum juga cari second opinion. Sampai rasa sakit itu hilang. Itulah penyakit fisik. Tapi penyakit hati, penderitanya itu nggak pernah ngerasa sakit. Tapi orang-orang di sekeliling yang merasakan betul kalau orang ini punya penyakit hati. Nah, karena dia tidak pernah merasa sakit, maka dia tidak pernah berobat. Dia tidak pernah ingin hilang, karena ngerasa saja tidak. Nah, bagaimana caranya merasakan itu? Tentu kajian tazkiyatun nufus yang akan memberikan kesadaran pada diri kita. Apakah tersimpan penyakit itu dalam diri kita, sehat atau sakitkah hati kita? Baik, sengaja saya tidak memulai dengan tanda-tanda hati yang sakit. Saya mulai dulu tanda-tanda hati yang bersih. Kabar bahagia. Nah, nanti baru kemudian ada peringatan. Karena Quran selalu bilang begitu. Basyiran wa nadhiran. Metodologinya terus selalu begitu. Kabar gembira dan peringatan. Maka saya menyampaikan kabar gembiranya dulu, baru nanti peringatan. Nah, itu juga biasakan kita ketika mengajar anak-anak kita, cucu-cucu kita, perbanyaklah kabar gembira tentang surga, tentang bahagia, tentang kenikmatan, tentang cinta, tentang sayang, tentang maha pengampunnya Allah. Berikanlah kabar-kabar gembira itu. Jangan selalu ancaman, neraka, dosa, azab, kesengsaraan. Jadi selalu peringatan terlebih dahulu yang disampaikan. Secara metodologi tidak tepat. Maka yang benar metodologinya adalah kabar gembira, baru kemudian peringatan. Nah, karena itulah saya sampaikan hati yang bersih dulu. Nah, ini kabar gembira buat kita. Ya, baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hati yang sehat atau bersih itu memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui oleh kita sendiri. Dan tentu orang lain merasakan. Apa itu? Yang pertama, nah, catat nih berarti. Hati yang sehat itu ialah hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Saya ulangi ya. Hati yang sehat itu adalah hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang kita tinggal tanya tuh sama diri kita itu. Sudahkah kita habiskan waktu kita untuk hal bermanfaat? Sudahkah kita selalu berada di tempat yang baik? Sudahkah di usia senja kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang penuh hikmah dan manfaat? Saya masih ingat betul. Saya selalu mengundang ayah bunda kajian saya setiap hari Senin melalui Ayah Mazwar. Kajian Kolbun Salim itu ya, setiap Senin jam 1. Senin 1, 2, dan 3. Itu linknya sama terus ya Ustaz? Sama terus. Iya, iya. Kalau bisa ayah bunda ikut. Pokoknya bukan 1, 2, 3. Dan itu kajian bukan kajian lokal, kajian internasional. Kolbun Salim. Karena antar negara. Ya. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat daripada perkara-perkara yang tidak manfaat. Kenapa? Coba renungkan Al-Quran surat 31 ayat 34 di ujung ayat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Monggo, silakan ya. Saya baca dari awal ya Ustaz, 34 ya, ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat
dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Coba kita merenung secara mendalam. Kata Allah, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi manakah dia akan meninggal. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok, apakah kita masih mau menunda berbuat baik? Kalau kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan esok, masihkah kita mau menyanyiakan waktu dan kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Kalau kita tidak tahu di mana akan kita meninggal, masihkah tempat dan waktu yang akan kita lewati adalah hal-hal yang tidak benar dan tidak baik? Itulah indikator hati kalau sakit tak bisa menghargai waktu. Padahal Ana berulang-ulang menyampaikan, waktu ini sempit sekali. Waktu ini singkat sekali. Dan begitu singkatnya waktu kita di dunia ini, hampir kita tidak pernah tahu selama apa dan sependek apa. Dan ingat bahwa waktu yang pendek dan singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhir. Waktu yang singkat dan pendek ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita kelak di akhir. Bahagia, sengsara, tergantung pada perjalanan singkat kita di dunia ini. Di akhirat hanya ada dua. Satu, ampunan Allah. Yang kedua, murka dan azab Allah. Mana yang akan kita raih? Ampunan Allah kah? Atau murka azab Allah? Tergantung pada perjalanan singkat kita di dunia ini. Manakah dalil yang mengatakan bahwa di akhirat hanya ada dua pilihan, ampunan serta keridhaan Allah atau murkanya Allah? Quran surat 57 ayat 22. Mohon maaf, ayat 20. Surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surat 57 Al-Hadis ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani.
Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Di akhirat hanya ada azab Allah, keridhaan dan ampunan. Mana yang akan kita raih? Tergantung penghargaan kita terhadap waktu di dunia ini. Karena itulah ketika Allah menjelaskan tentang di akhirat hanya dua, Allah jelaskan dulu tentang makna kehidupan, lalu Allah akhiri ayat itu pula tentang buruknya kehidupan. Coba direnungkan. Ketahuilah manusia, kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Apa permainan? Permainan itu menyenangkan. Dan kita perlu renungkan, tidak ada permainan yang abadi. Setiap permainan ada, setiap game pasti ada ujung. Pasti akan ada ujung. Begitu hidup ini akan ada ujung. Dia tidak akan terus terjadi dalam hidup ini buat kita. Itulah kenapa Allah kasih tahu. Dan ingat, setiap permainan itu ada aturan. Tak ada permainan yang tidak punya aturan. Yang kedua, hidup itu adalah perhiasan. Senda gurau. Singkat sekali. Menyenangkan, singkat, membuat lalai, singkat, cepat, membuat kita lupa. Itulah hidup. Dan saling berbangga-bangga. Tentang apa? Harta dan anak keturunan. Allah beritahu, semua itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, hijau, mengagumkan para penanamnya. Tidak ada orang yang tak kagum terhadap harta, kekayaan, kesenangan yang dimiliki. Tapi ingat kata Allah, kemudian datanglah musim kemarau. Lihat, warnanya berubah dari hijau menjadi kuning. Dan kemudian lihat, hancur kata Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan, tersabit seperti tak pernah ada tanaman. Habis. Lalu Allah baru beritahu, kehidupan akhirat, di akhirat hanya ada azab Allah, keridhaan dan ampunan. Hanya ada dua pilihan ini. Dan itu semua tergantung pada kehidupan yang sangat singkat ini. Mau menyia-nyiakan waktu. Lalu di ujung ayatnya Allah mengatakan, tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang meninggal. Saya ingin sampaikan ayah bunda, kita tak punya alasan di hadapan Allah kelak untuk berargumentasi tentang saya tak mengerti. Bahkan Allah cukup punya alasan untuk memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Coba renungkan Quran surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhun Rabbana wahum yastarikhun fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku lidh-dhalim fama lidh-dhalimin min nasir. Surat 37 ayat berapa, Ustaz? Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir?
padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah, alasan apa yang mau kita sampaikan kelak di hadapan Allah? Waktu panjang Allah kasih. Maka lihat penyesalan di neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak. Di mana? Di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana, ya Allah Rabb kami. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Na'mal salihan. Kalau kau keluarkan aku dari neraka ini, aku akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti yang kami lakukan dahulu di dunia. Keluarkan kami dari neraka ini. Maka kami akan beramal saleh. Tidak seperti yang dulu kita lakukan. Ketika dia berteriak minta kepada Allah, apa jawaban Allah? Coba renungkan jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup? Untuk apa? Yatadzakkaru fi, untuk berfikir. Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, hadis disampaikan dalam kajian. Kenapa kau baru menyesal dan minta untuk dikeluarkan dari neraka? Kata Allah, bukankah kami telah beri waktu yang cukup untuk kalian? Kenapa kau tak hargai waktu itu? Dan bukankah telah datang peringatan, pemberi peringatan? Rasulullah, Al-Quran, hadis, disampaikan oleh para asatid, para ustadz, para ulama. Maka tak punya alasan kita di hadapan Allah. Apa kata Allah akhirnya? Fadhuku. Maka rasakanlah azab itu. Fama lidzalimina min nasir. Maka bagi orang zalim itu tidak akan ada seorang penolong pun. Nah, ayah bunda sekalian, kita tak punya alasan di hadapan Allah. Karena kata Allah, bukankah kami telah memberi umur panjang? Kalau Senin yang lalu ikut kajian saya, pasti tahu tentang usia yang telah Allah berikan kepada kita. Tayyib, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, itu di neraka. Ada lagi yang menyesalnya ketika sakaratul maut. Karena dia tidak hargai waktu. Dia tidak gunakan waktu beramal soleh. Kalau tadi menyesal di neraka, ada yang berteriaknya itu menyesalnya ketika sakaratul maut. Renungkan Al-Quran, surat 63, ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Masih di mute ya? Surah 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Monggo,
Teruskan ayat 11-nya. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penyesalan sakaratul maut. Tadi penyesalan di neraka. Apa dia bilang? Ya Allah, ya. Kata Allah, infakkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Itu bukan soal uang saja. Soal waktu, soal tenaga, ilmu, segala kenikmatan yang Allah kasih. Infakkan, kata Allah, sebelum kematian datang. Ketika kematian datang kepada mereka, baru mereka berteriak, ya Allah, tundalah sebentar lagi saja. Andaikan kau menunda kematian pada waktu yang dekat, sebentar lagi, maka niscaya saya akan beramal saleh, berinfak. Dan saya akan beramal saleh. Ini penyesalan. Dan Allah sampaikan jawaban Allah apa? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Tadi jawaban Allah ketika di neraka mereka berteriak, bukankah kami kasih umur yang panjang dan cukup untukmu? Nah, ini di sakaratul maut ketika mereka minta ditunda, Allah bilang, bukankah kami, ya kata Allah, telah berikan waktu itu? Dan kata Allah jawabannya, kami tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Ketika mereka minta ditunda kematian. Ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka, Allah bilang, kami bukankah cukup memberikan waktu? Ada lagi penyesalan ya. Bukan saat sakaratul maut dan bukan ketika ada di neraka. Penyesalan ini adalah ketika mereka berada di dalam alam kubur. Alam barzah. Mana dalilnya? Al-Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Mari kita renungkan ini. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka berteriak, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Kemudian apa jawaban Allah? Tidak. Sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan. Mereka dikelilingi oleh barzah. Sampai kelak pada hari kebangkitan. Saya sudah sampaikan 3 penyesalan. Penyesalan ketika di neraka. Penyesalan ketika di alam kubur. Dan penyesalan ketika sakaratul maut. Kalau demikian, masihkah kita tidak mau menggunakan waktu sebaik-baiknya? Masihkah kita mau lalai dengan waktu? Ini hati yang sehat itu selalu mengutamakan hal yang bermanfaat daripada perkara yang tidak bermanfaat. Karena waktu sangat singkat. Satu waktu, sahabat Ibnu Umar didekati oleh Rasulullah SAW. Ini kalau ayah bunda punya kitab Riyadhus Shalihin, ya,
Hadis nomor 574. Sanadnya dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apa kata Rasul? Ibnu Umar menuturkan, satu waktu Rasulullah memegang pundakku, kata Ibnu Umar muda. Sambil Rasulullah menepuk-nepuk pundakku. Lalu Rasulullah berkata, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Seperti kita dalam sebuah perjalanan, sampailah kepada tujuan itu, lalu di tempat tujuan itu kita orang asing, kita tidak menetap, singkat lalu kita akan balik. Selamanya? Tidak, kita akan balik ke akhirat. Bagaimana kemudian kita tidak mau menghargai waktu? Atau kata Rasulullah, seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Atau seperti musafir. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Dia tak selamanya. Lalu kemudian kita akan sampai. Bukan jalan ini tujuan kita, tapi di seberang sana. Dunia ini media untuk sampai ke akhir. Masih kita mau menyanyikan waktu. Maka kata Ibnu Umar, jika engkau ada di sore hari, jangan pernah tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Jikalau engkau ada di pagi hari, jangan pula tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Gunakan waktu ini sebelum kematian datang. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hati yang sehat, hati yang selalu mengutamakan hal yang bermanfaat daripada hal yang membahayakan dan tidak ada manfaat. Ayah bunda, kita ingin beruntung? Kita ingin mendapatkan surga? Kita ingin sampai kepada keridhaan Allah? Kita ingin jadi orang beruntung? Allah kasih solusi. Antara lain solusinya agar kita menjadi orang beruntung, hargai waktu. Hargai waktu. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Jangan biarkan diri kita menghabiskan waktu tanpa manfaat. Quran surat 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, apa kata Allah? Orang beriman itu beruntung. Tapi Allah tidak bilang semua orang beriman beruntung. Yang beruntung itu kata Allah satu, yang khusyuk dalam salat. Yang salat tidak dilakukan hanya sekedar kewajiban, tapi betul-betul bernilai salatnya.
Salat yang menghantarkan dia pada keridhaan Allah, salat yang mampu membentuk dirinya terhindar dari keji dan mungkar. Salat yang diorientasikan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka nanti akan membentuk orang itu menjadi orang yang the best. Quran surat 48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Surat Al-Fat ayat 29, surat 48. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Coba lihat, kata Rasul, kata Allah, saya ingin potong di tengah. Lihatlah mereka ruku dan sujud salat. Tadi kaitannya dengan salat khusyuk. Mereka ruku dan sujud. Yang orientasi ruku dan sujudnya semata-mata mengharap karunia dan keridhaan Allah saja. Tidak ada yang lain. Yang orientasi ruku dan sujudnya semata-mata untuk karunia dan keridhaan Allah. Maka kemudian apa yang didapatkan dari orang yang salatnya benar seperti itu? Kata Allah, bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Apa yang dimaksud? Ruku dan sujudnya membentuk orang ini menjadi baik, terimplementasi dalam ruang kehidupannya. Lalu kemudian apa kata Allah? Perumpamaan mereka di dalam Injil seperti benih yang ditanam, mengeluarkan tunasnya, lalu makin kuat, berdiri tegak lurus di atas batangnya, konsisten. Dan lihat pohonnya rindang, enak dipandang mata. Orang mukmin itu menyenangkan, bermanfaat buat orang banyak. Belum lagi nanti mereka mendapatkan ampunan serta apa tadi? Pahala yang besar. Nah, kembali ayah bunda, kalau mau beruntung satu khusus sholatnya. Yang kedua tadi dijelaskan pada surat 23 ayat yang ketiga, apa kata Allah? Orang mukmin yang beruntung itu adalah mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Semua perkataannya makna, semua perbuatannya hikmah, tak ada waktu terlewat
kecuali ada kebaikan-kebaikan padanya. Jadi orang yang hatinya bersih itu selalu apa? Mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Apa contohnya? Sisa umur ini digunakan untuk terus belajar menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama. Ayah bunda, mungkin ayah bunda usianya di atas rata-rata 40 tahunan ya, lebih sedikit. Ya. Masya Allah. Ya kayak Mas ya. Para glamor semua Ustaz. Enggak. Apa itu glamor tuh ya? Golongan lanjut umur. Masya Allah. Kata ayah Sakib 40. Tidak kata beliau. Tidak kata beliau. Masya Allah. Ya, usia kita ini usia berapa tadi? 40. Masya Allah. Wah 70. Masya Allah. Masih tua saya ya. Saya 73 lahirnya tapi. Ya, artinya apa? Ayah bundaku yang saya cintai dan saya muliakan. Di usia kita ini, ya, lakukan ibadah yang simpel, sedikit, tapi maknanya besar. Salah satu contohnya apa? Kenapa saya katakan, ayo gunakan untuk menuntut ilmu syar'i? Karena kata Ibnu Umar, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Belajar agama semacam ini itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Masya Allah. Jadi alangkah ruginya, ya udah deh ikut aja kajian deh terus itu. Masya Allah, hiburan ternikmat. Saya tuh sering bilang, bagi saya ngajar tuh sakau. Betul ya, pandemi kemarin tuh rasanya kok nggak ada manfaat saya ini. Lagi belum ada apa namanya kan, sempat 1 tahun hampir tuh nggak ada Zoom itu kan. Zoom tuh baru muncul setelah jalan 1 tahun pandemi. Itu rasa nggak ada manfaat, cuma sholat, puasa di rumah, ya puasa, sholat itu saja. Itu hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Belum tentu lagi sholat saya, puasa saya berkualitas. Nah, inilah kesempatan betul. Kesempatan. Kata Imam Syafi'i, tolabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Maka jangan kaget ya bunda, kalau di Saudi itu kadang-kadang azan maghrib, habis sholat maghrib kajian, azan isya berhenti, tapi setelah azan selesai diteruskan kembali dan mereka tidak sholat sunnah qobliyah isya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Coba bayangkan. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal, talabul ilmi laka hasanah. Menuntut ilmu itu buatmu adalah kebaikan. Wa talabuhu ibadah, dan belajarnya itu adalah ibadah. Dan membahas agama itu adalah jihad. Sampai ada istilah dalam hadis, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu sampai dia balik lagi, nilainya itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kata sahabat Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Al-ilmu tahrusu. Karena ilmu itu akan menjaga dirimu. Wal malu tahrusu. Sedangkan harta engkau yang jaganya. Wa anta tahrusul mal, dan engkau menjaga harta. Sedangkan ilmu kita dijaga olehnya. Orang berilmu itu jadi juragan, jadi bos karena ada penjaganya, yaitu ilmunya. Orang punya harta itu
jadi security karena dia harus jaga terus hartanya. Nah, ayah bunda sekalian, jadi yuk kita isi dunia di hidup ini dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian mentadabburi Al-Quran, banyak baca buku-buku yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, begitulah kata ulama. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang imannya benar itu, kata Rasulullah, tanda-tanda orang beriman yang benar adalah dia menghargai waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Seluruh waktunya manfaat. Seluruh kesempatannya penuh makna. Tak ada waktu yang ia lewatkan kecuali mengandung makna. Makanya kenapa Allah memberi solusi? Wal as, demi waktu. Innal insana lafi husr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Satu, illal ladzina amanu, kecuali orang yang selalu hidup dengan iman. Itu orang nggak rugi. Tapi iman tidak hanya bicara kan ya? Tidak hanya yakin. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu ya diucapkan, diyakini dan dibuktikan dalam kehidupan. Itulah iman. Itu yang tidak rugi. Orang yang selalu hidup dalam iman terus. Dan ini perlu dijaga iman itu. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Karena iman itu kan fluktuatif. Kayak rupiah terhadap dolar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bahkan banyakkan turunnya begitu kira-kira ya. Nah, maka dijaga itu. Salah satu hal yang paling efektif menjaga iman dan menaikkan iman adalah ikut kajian. Saya ulangi, hal yang paling efektif mempertahankan iman, menjaga iman, dan menaikkan iman, yaitu dengan kajian. Ini Quran yang mengatakan. Surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Moga. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang beriman yang benar, satu, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat Allah, itu kajian tuh. Dibacakan Quran, dibacakan sunnah, maka bertambahlah iman mereka. Jadi untuk mengompak iman kita agar terus bertambah, terjaga, maka cara yang terefektif adalah kajian. Kayak handphone ya. Handphone ini kalau nggak pernah dicas, lowbat lama-lama. Maka cas terus agar baterainya terjaga. Begitu iman kita agar terjaga. Ayo kajian. Coba perhatikan orang yang nggak pernah ngaji. Imannya itu kalau nggak tetap amblok. Turun grafiknya. Tapi orang yang ngaji, kenapa? Karena diingatkan terus. Makanya dikatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Nah, kemudian yang kedua, agar kemudian kita tidak menjadi orang yang rugi dalam perjalanan waktu ini, yang pertama jaga iman, kedua apa kata Allah? Wa amilus salihat, yaitu senantiasa beramal soleh, jaga ibadah. Baik itu konteksnya ritual maupun konteksnya sosial.
Jadi kalau kita tidak mau rugi dalam perjalanan waktu ini, iman kita jaga, kita kompa agar grafiknya naik. Yang kedua, jangan pernah lupakan amal saleh. Kita punya kewajiban di hadapan Allah. Ya, jangan sampai kita mengatakan, saya tahu, saya kenal Allah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Ya, kultum. Kalian semua berkata kenal Allah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Kemudian selanjutnya adalah, ya, selain beramal soleh terus, baik konteksnya ritual maupun sosial, maka yang kedua, ya, yang ketiga kata Allah, apa itu? Watawasau bil haqqi, saling menasehati. Makanya iman itu akan berterus tambah kalau kita tidak pernah berhenti saling menasehati. Dan dulu ya, di zaman Nabi, di zaman sahabat, kalau ada saudaranya diingatkan oleh orang lain, dia akan bilang, Alhamdulillah, masih ada saudaraku yang mengingatkanku. Kalau sekarang ya, diingetin, apa dia bilang? Urus aja dirimu sendiri, situ aja belum tentu baik. Masya Allah. Beda betul. Di zaman Nabi dan sahabat dia bilang, Alhamdulillah masih ada saudaraku yang mengingat aku. Justru kita kalau dipuji senangnya luar biasa. Zaman dulu dinasehati saudaranya dia bahagia dengan mengatakan masih ada saudaraku yang mengingatkan aku. Saat dia dipuji, dia gelisah, dia takut. Lalu dia minta perlindungan kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum dan bebani aku dengan pujian yang mereka lontarkan. Ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Begitu ungkapannya ketika mereka dipuji. Tapi ketika dinasehati, bahagianya luar biasa. Masih ada saudaraku yang ingat kepada aku. Maka kalau tidak merugi, yang kedua apa tadi? Amal saleh. Yang ketiga, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, saling mengingatkan dalam sabar. Sabar. Sabar ada berapa kemarin ya? Bulan lalu Ustaz udah lupa, kelamaan Pak Ustaz. Sabar itu ada 3 ya. Yang pertama, sabar terhadap perintah-perintah Allah. Kalau kita nggak sabar, nggak kita kerjain perintah Allah. Coba ayah bunda, malam tahajud, ya dari jam 3, jam 4 lewat 4, 5 sudah subuh. Habis subuh nggak tidur nunggu sampai kajian. Habis kajian nanti suruh, Masya Allah. Kalau kita nggak sabar, nggak kita kerjain tuh. Mendingan tidur ya. Masya Allah. Ya, sabar. Yang kedua, sabar terhadap apa? Sabar terhadap larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini banyak. Kalau nggak kita tidak sabar, nanti semua larangan Allah itu kita langgar. Sabar. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Karena tidak semua takdir Allah menyenangkan kita, tapi percayalah bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Jadi, kembali, ciri hati yang bersih yang pertama adalah hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak rela menghilangkan waktu tanpa kebaikan dan amal saleh. Beda dengan hati orang yang sakit, yang mati. Dia mengutamakan hal-hal yang membahayakan buat dirinya sendiri. Tidak bermanfaat. Seperti apa? Mencari hal yang haram, hal-hal subhat, dan tentu yang lainnya. Ya, banyak nonton TV, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Piala Dunia, ditontonnya jam 1. Sholat tahajud tak mau. Ini kan kacau kita. Ya, ayah bunda,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu akan selalu menghargai waktu. Waktu itu penuh manfaat. Dia tidak akan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Ya, seperti orang pencandu khamr, merokok, narkoba, berzina dan semacamnya. Ya Allah, padahal hidup ini berapa kali? Cuman sekali. Nanti kalau sudah sakaratul maut baru nyesal. Teriak dia, minta ditunda. Masuk kubur, minta dikembalikan ke dunia. Masuk neraka, minta dikeluarkan. Jawabannya sudah jelas semua. Sakaratul maut minta ditunda, Allah bilang tidak akan pernah ditunda. Masuk alam kubur, minta dikeluarkan. Kata Allah, tidak bisa, ada barzah yang mengelilingi. Di dalam neraka, minta dikeluarkan. Allah jawab, bukankah kami telah beri waktu yang cukup? Baru dapat satu jam ya. Masya Allah. Bulan depan ciri yang kedua. Pelan-pelan ya Bunda ya. Sabar. Ya. Emang kadang-kadang ngaji satu wahidnya agak gergetan. Lama betul. Mohon maaf ya Bunda ya kalau ada kurang. Ya silakan. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa pagi ini Ustadz. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau klarifikasi atau bertanya ya. Bisa langsung di unmute masing-masing terus bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Bisa saya mulai Ustaz? Hati itu sama dengan kalbu ya Ustaz. Ya kalbun salim, kalbu mayit gitu tadi Ustaz ya. Itu kalau dari fisiknya kalbu itu apakah hati yang ada di dalam atau itu jantung Ustaz? Yang mana yang ini? Itu soalnya ada beberapa pendapat juga nih Ustaz. Makasih Ustaz. Yang mengatakan jantung itu kan karena gini, dalam hadis Arba'in nomor 6 itu. Tahukah kau bahwa dalam tubuhmu ada segumpal daging? Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuhmu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Itulah hati, maka dimanai jantung. Karena kalau hati saja itu liver baru. Kalau jantung mati, berhenti, maka mati orang. Nah, itulah yang diartikan jantung. Sebenarnya kalau kolbu itu kan artinya kolbu bolak-balik. Makanya hati manusia itu bolak-balik. Enggak ada jantung bolak-balik. Ya, maka dikatakan oleh Allah, mana itu? Wallahu alam. Tapi ini pemahamannya bukan fisik, psikis. Ya, makanya disebut hati. Hati itu kan bolak-balik. Namanya bolak-balik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Makanya perlu dijaga agar terus baik gitu ya. Saya tidak setuju itu kalau dimaknai fisik jantung. Ya, karena memang kolbun ya bahasa Arabnya ya hati, jantung bahasa Arabnya beda. Ya, makanya coba lihat jantung itu di mana katanya, hati itu di mana. Tapi dibilangnya kondisinya seperti tempat jantung karena adanya di dada. Iya, Quran surat 22 ayat ke berapa itu? 46 ya. Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis. Monggo. 2246 ya Ustaz. Ya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Gitu ya. Jadi sudahlah, kita nggak usah bahas soal itu lah. Yang penting kita dibaik aja deh, jangan dibahas fisiknya lah. Hati ya. Ya. Jadi di sini dibilang dalam dada ya Ustadz ya, hati itu. Ya. Jantung sudah. Jantung ya betul. Dan ada juga penelitian di negara sana Ustadz, orang yang cangkok jantung itu Ustadz. Jadi karakternya berubah menjadi pencangkok pendonor jantung itu Ustadz ya. Tadinya dia gembira habis itu yang dicangkoknya jantung orang yang suka sedih, dia suka sedih dan seterusnya. Malah ada yang pencangkok jantung itu matinya bunuh diri, terus
dicangkokin jantungnya juga akhirnya bunuh diri juga gitu. Masya Allah. Apa Waduh. benar nggak sih? Kalau mau cangkok aja syekh. Ah itu. Nanti tiba-tiba dia bisa baca kitab gitu ya. Iya betul. Tiba-tiba dia hafal Quran gitu. Nah, kenapa penelitiannya nggak ke sana? Karena dalam Islam nggak ada yang mau cangkok itu. Wallahu a'lam. Ada cangkokin. Mati ya kalau mati. Ya, baik silakan Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan sesuatu. Ya, silakan Ibu Siti. Ya, Salam. saya ingin menanyakan kepada Ustadz, tetapi mungkin mungkin ada kaitannya juga sih tentang dengan ilmu, dengan tolabul ilmu itu. Saya beberapa kali membaca bahwa sekarang ini subuh dari orang Indonesia ini sebenarnya waktu subuh itu sebenarnya terlalu cepat. Itu penelitian yang memang seorang pakar di bidang penginderaan atau pengamatan jarak jauh yang sudah dilakukannya begitu lama dan begitu banyak yang dilakukan, bahwa subuhnya itu sekarang terlalu cepat sebenarnya, gitu. Jadi bagaimana menyikapi hal itu, Ustaz? Iya, itu. Dan itu memang betul-betul seorang yang saya tahu kebetulan siapa beliau itu, seorang ahli, profesor, dan mungkin juga Ustadz sudah pernah membacanya atau pernah mendengarnya. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana menyikapi. Terima kasih. Dan membaca jurnalnya juga. Tapi kita ini kan tidak punya kuasa soal itu. Yang mestinya profesor itu datang ke MUI, datang ke pemerintah, sampaikan tulisan dia, pertanggungjawabkan di sidang begitu, baru ditentukan. Nah, itu kita ini dalam beragama ya taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Pemimpin buat keputusan sholat kita jam segitu dengan waktu yang sudah ditentukan, ya sudah, mereka bertanggung jawab dunia akhirat. Dan kita tidak perlu bertanggung jawab apapun soal itu. Iya, baik. Nanti kita pusing sendiri. Kayak di musola saya, ada satu orang ya, pintarlah dia katanya. Jadi kita sholat itu, ini katanya apa? Kiblatnya tidak pas katanya. Nah, ini sudah diukur Pak, begini-begini. Akhirnya saya sampai datangkan itu orang ahlinya, tetap aja dia sholatnya milik sendiri dia. Kita berjemaah lurus dia milik sendiri dia. Karena dia merasa dirinya dokter, saya bilang kalau sholat di tengah Pak, Bapak mohon maaf sholat di belakang aja Pak, saya bilang. Kenapa? Sob jadi kacau gara-gara Bapak nih satu nih, saya bilang. Bapak sholat di belakang. Kalau tidak Bapak sudah sholat di sini, saya bilang. Sholat di luar aja, saya bilang. Oh saya ini dokter, begini. Padahal saya sombong lah Pak. Ya sudah kita sholat ini sudah keputusan ini, saya bilang. Dan saya sudah datang ke ahli, saya bilang. Kalau dokter, di sini ini banyak dokter Pak, saya bilang. Memang Bapak saja yang dokter. Bapak dokternya ekonomi, saya agama loh Pak, saya bilang. Kalau ekonomi saya tanya Bapak, agama tanya saya lah. Gitulah. Terima kasih. Terima kasih. Taat Rasul, taat pemimpin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikut Pak Hengki sudah resen. Silakan Pak Hengki. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita untuk tetap sehat Pak Ustadz? Masya Allah, ini materinya belum nyampe, pertanyaannya udah nyampe. Ciri-ciri orang cerdas ini. Masya Allah ya. Nah sebenarnya nanti ya, nih satu kita akan bahas sekarang ini hati yang sakit. Nanti beberapa bulan hati yang sakitnya hati yang bersih. Nah setelah itu cara ngobatin hati, setelah itu baru cara mempertahankan kebersihan hati. Sabar ya. Baik Ustaz. Sabar ya. Baik, harus sabar nih Pak Hengki. Kalau Anda, saya bukunya. Baik. Berikut ada pertanyaan di chat Ustadz. Mohon pencerahan untuk menghindari sifat sombong ketika kita dipuji selain tetap rendah hati. Ucapan apa dan doa apa yang kita baca Ustadz? Doa yang diajarkan Rasulullah berdasarkan dari Atha bin Abi Rabah. Idza zukki ahadukum, kata Rasulullah, idza zukki ahadukum,
jika di antara kalian dipuji, falyaqul, maka cepatlah berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan pujian yang mereka lontarkan, dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Kenapa pujian itu adalah beban dan hukuman? Karena biasanya orang kalau dipuji muncul dua sifat, sombong dan bangga. Ketika orang sombong dan bangga, maka keduanya menjadi penghalang masuk surga. Jadi agar kita tidak sombong, satu ingat, sombong itu hanya punya Allah. Yang kedua, kita ingat, sombong akan menjadikan kita tidak akan masuk surga. Yang ketiga, sombong menjadikan kita tidak bisa menerima kebaikan. Yang keempat, sombong menjadikan kita ya bukan hanya tidak menerima kebaikan, tertutupi dari kebenaran. Sombong menyebabkan kita menyepelekan orang. Ya. Sombong mengantarkan kita Allah tidak suka. Satu, sombong menjadi pengantar neraka. Kitab Riyadhus Shalihin nomor 612. Sombong menjadikan kita ditutupi dari kebenaran dan menyepelekan orang. Sama, kitabnya sama, hadisnya sama. Yang keempat, sombong menjadikan kita tidak bisa menerima ayat Allah. Quran surat 7146. Quran menjadikan kita menyepelekan orang dan Allah tidak suka. Quran surat 31 ayat 18-19. Dan banyak sekali. Kalau kita ingat ini semua, insya Allah kita tidak punya alasan untuk sombong. Dan yang terakhir, hamba Allah yang baik itu adalah hamba yang hidupnya rendah hati. Quran surat 25 ayat 63. Ya. Kemudian orang yang tidak akan masuk neraka adalah orang yang rendah hati. Kitab Riyadhus Shalihin nomor 600 lupa. Nah, itu alasan ya. Dan insya Allah kalau kita ingat itu semua, rasanya iya untuk apa ya saya sombong ya. Ternyata sombong tak ada lagi kebaikan sedikit pun. Bahkan ya, orang sombong saja tidak suka sama orang sombong. Dia tidak suka sama orang sombong. Ya, ada orang sombong suka sama orang sombong. Sesama sombong pun dia tidak suka. Sekarang kita tanya deh. Ilmu kita mau sombongin, dikasih Allah. Mestinya orang tambah berilmu, tambah nunduk ya. Kayak ilmu padi katanya. Kaya, Allah yang kasih. Sehat, Allah yang anugerahkan. Terus alasan apa kita untuk sombong? Rasanya tidak punya alasan apapun. Yang paling enak itu orang rendah hati. Orang sombong itu capek, lelah. Baik, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Pak Akib kelihatannya, silakan Pak Akib. Nambahkan barangkali. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka kita untuk membersihkan hati lah, kita selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Nah itu ada satu fenomena kalau kita ke negara Timur Tengah itu, mereka banyak sekali berzikir itu sebelum sholat Pak Ustadz ya. Tuntunannya itu mereka, apalagi kalau bulan puasa, jadi saya lihat menjelang asar itu mereka datang, bawa keluarga ramai, mereka berzikir, berdoa sebelum sholat. Tapi kalau fenomena di Indonesia ini sesudah sholat berzikirnya. Jadi sebetulnya tuntunan yang terbaik, afdolnya itu sebelum sholat atau sesudah sholat Pak Ustadz ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu buat hati manusia, kata Imam Ibnu Taimiyah, zikir itu buat hati manusia seperti air buat ikan. Ikan tak akan pernah hidup tanpa air, hati manusia tak akan hidup tanpa zikir. Kalau ditanya, kapan zikir itu?
Jawabannya Quran surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang selalu berzikir baik diri, duduk maupun berbaring. Artinya tak boleh lewat waktu itu kecuali dengan zikir. Banyak zikir itu kapan saja. Nah, cuma zikir itu kata ulama ada yang muqayyad, ya. Apa artinya? Inilah bahasa Indonesianya deh. Ada zikir yang dikhususkan waktunya, ada zikir yang tidak ada khusus waktunya kapan saja. Nah, zikir yang dikhususkan waktunya seperti misalnya satu, doa pagi, zikir pagi. Zikir petang. Kenapa mereka setelah asar doyan berbondong-bondong ke masjid, mereka belum salat maghrib mereka berzikir? Ya itu untuk zikir sore namanya. Ya. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian habis salat berzikir. Ya juga diajarkan Nabi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya, jadi di Timur Tengah mereka sebelum sholat zikir, setelah sholat juga zikir. Nah, fenomena di Indonesia setelah sholat zikir, sebelum sholat lupa doa pagi petang. Nah, itu masalahnya ya. Iya. Insyaallah ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Mas Tanya Ya. Ustadz. Silakan Pak Abdul Syukur, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi menyikapi orang yang dipuji itu dengan doa. Ada satu hal yang mungkin ini sifat tertentu dalam hadis yang pernah saya baca itu begini. Saya nama sahabatnya lupa, tetapi ketika orang dipuji dia ambil pasir disiramkan itunya. Ini apakah karakter tertentu ini atau ini? Kalau saya memang saya sudah cenderung kepada kalau kita dipuji ya berdoa seperti yang tadi Pak Ustadz ajarkan kepada kita. Tapi ada sikap seperti itu yang saya pernah baca di dalam hadis. Terima kasih Ustadz. Bagaimana nih menjelaskannya? Hadisnya sahih. 190. Hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang puji siram dengan pasir. Tapi itu kalau dikerjakan berantem ya. Nah, itu dulu di Saudi agar orang tak biasa saling memuji. Itu. Jangan dibudayakan memuji itu. Nanti orang lama-lama cinta pujian. Padahal pujian itu menjerumuskan orang ke neraka karena orang jadi bangga dan sombong. Itu sebenarnya. Ya kita doa saja. Kaidahnya begini. Kalau ada dua kebaikan, ambillah kebaikan yang paling baik yang tidak menimbulkan kemudaratan. Kalau ada dua kejelekan, tak ada pilihan, maka pilihlah kejelekan yang paling sedikit. Gitu ya. Nanti jangan pula kita praktekkan itu. Ya, nggak ada yang nggak bisa kita praktekkan karena budaya kita tidak mendukung untuk hal itu. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, masih ada Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada. Sepertinya sudah lengkap dan cukup jelas Ustadz. Baik, mari Ustadz kita tutup dengan doa bersama, mudah-mudahan diberkahi Allah pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam was-sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan dan khilaf kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, bimbing kami ke jalan ridha-Mu. Bimbing anak kami, keluarga kami ke jalan ridha-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan yang menjadi murka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kami umur yang terbaik. Jadikanlah akhir umur kami umur terbaik. Dan jadikanlah akhir amal kami amal terbaik. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rahman, ya Rahim. Bagi saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang kesembuhannya tidak menimbulkan sakit lagi. Karena Engkaulah yang maha penyembuh.
Ya Allah ya Rahman, bagi kami yang kurang sehat, ada penyakit pada diri kami, keluarkanlah sakit dari diri kami, sembuhkan kami. Amin. Kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit kembali. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfina anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ustadz, nanti siang Linknya sudah saya kasih tadi. Udah saya kirim linknya, temanya juga udah dikirim ya. Baik Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian udah saya kirim tadi di grup, silakan dilihat untuk yang mau join dengan Ustadz nanti siang pukul 1 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berakhir acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Jazakallah khairan. Pak Ustadz. Ya. Baik, sampai ketemu nanti siang nanti Bapak Ibu sekalian. Allah. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Baik.